Cerita ini terjadi sekitar 1127 tahun yang lalu. Pada masa itu seorang raja sekaligus pejuang hebat bernama Aurfandil kembali ke kerajaannya setelah memenangkan perang besar bersama saudaranya, Volnir. Setelah kembali dari medan perang, Aurfandil bertemu istrinya Gudrun dan putranya Amlet. Ia memberikan Amlet sebuah kalung istimewa yang ia dapatkan setelah mengalahkan seorang pangeran. Sementara itu Volnir juga bertemu kembali dengan putranya, Thorir, dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Aurfandil kemudian menghabiskan waktu bersama Gudrun. Ia menceritakan luka-lukanya dan berkata bahwa ia tidak ingin mati begitu saja. Ia ingin mati seperti pejuang sejati di medan perang. Namun sebelum itu ia ingin mempersiapkan Amlet untuk masa depan. Pada malam itu Aurfandil membawa Amlet ke sebuah kuil untuk menjalani ritual tradisi mereka. Ritual itu bertujuan mengubah Amlet dari seorang anak menjadi seorang pejuang sejati. Upacara tersebut dipimpin oleh seorang pendeta misterius bernama Heimir. Dalam ritual itu mereka mencoba membangkitkan serigala di dalam diri mereka. Amlet juga mendengar kisah para leluhur besarnya. Di akhir ritual ia bersumpah akan membalas kematian ayahnya. Setelah upacara selesai, Heimir memberi Amlet minuman khusus. Setelah meminumnya, Amlet melihat berbagai penglihatan aneh. Ketika ia menyentuh luka ayahnya, ia melihat bayangan para leluhurnya. Tidak lama kemudian Aurfandil dan Amlet keluar dari kuil. Tiba-tiba para prajurit bertopeng menyerang mereka. Amlet ingin membantu, tetapi Aurfandil memerintahkannya untuk melarikan diri agar tetap hidup. Amlet bersembunyi di balik batu besar. Dari sana ia melihat ayahnya terkena panah satu demi satu. Ketika pemimpin penyerang membuka topengnya, Amlet sangat terkejut. Pemimpin itu ternyata pamannya sendiri, Volnir. Volnir membunuh saudaranya sendiri demi merebut tahta. Setelah itu Volnir memerintahkan anak buahnya mencari Amlet. Amlet melarikan diri ke hutan. Seorang prajurit bernama Finn hampir menangkapnya, tetapi Amlet melawan dan memotong hidungnya sebelum melarikan diri. Saat kembali ke desa, Amlet melihat prajurit Volnir membunuh para pendukung ayahnya. Ibunya, Gudrun, telah ditangkap. Volnir tidak ingin orang tahu bahwa ia hampir kalah dari seorang anak. Ia menyebarkan kabar bahwa Amlet sudah mati. Melihat hidupnya hancur, Amlet meninggalkan segalanya. Ia mengambil perahu dari tepi laut dan pergi jauh sambil bersumpah akan membalas kematian ayahnya dan menyelamatkan ibunya. Bertahun-tahun kemudian Amlet telah menjadi pejuang Viking di negeri Rus. Ia bukan lagi pangeran, tetapi prajurit kejam yang menyerang desa-desa dan menjual penduduknya sebagai budak. Dalam salah satu penyerbuan ke desa Gadhakari, Amlet berjalan-jalan dan masuk ke sebuah kuil. Di sana ia bertemu seorang peramal yang mengingatkannya pada sumpah balas dendamnya. Peramal itu mengatakan Amlet akan berhasil membalas dendam, tetapi ia harus pergi ke desa tempat Volnir tinggal. Ia juga mengatakan suatu hari Amlet akan mengejar seekor rubah dan menemukan pedang khusus yang akan membantunya menyelesaikan balas dendamnya. Keesokan paginya Amlet mengetahui bahwa para tawanan dari desa itu akan dikirim sebagai budak kepada seorang pria bernama Volnir. Mendengar nama itu ia langsung mencari informasi. Ia mengetahui bahwa tidak lama setelah membunuh Aurfandil, Volnir diserang Raja Norwegia dan kehilangan segalanya. Volnir kemudian melarikan diri ke Islandia. Amlet memotong rambutnya, mencuri pakaian budak, dan menandai dadanya dengan tanda budak. Ia lalu naik ke kapal yang membawa para budak menuju tempat Volnir. Di kapal itu ia bertemu seorang wanita bernama Olga. Ia mengaku sebagai penyihir dan mengetahui bahwa Amlet sebenarnya seorang Viking. Meski begitu Olga selalu bersikap baik dan sering menguatkannya saat masa lalunya menghantui. Dalam perjalanan kapal mereka juga menghadapi badai besar. Setelah melewati banyak kesulitan mereka akhirnya sampai di Islandia. Di sana Finn sudah menunggu. Volnir juga berada di tempat itu bersama Thorir dan putranya yang lain, Gunnar. Volnir tidak terlalu senang melihat para budak yang tampak lemah dan sempat ingin mengirim mereka kembali. Namun Amlet tidak mau mundur setelah begitu dekat dengan tujuannya. Untuk menunjukkan kekuatannya, Amlet memukuli pria yang berdiri di sampingnya dengan keras. Ia ingin membuktikan bahwa tidak semua budak itu lemah. Ketika Volnir menanyakan namanya, Amlet memberikan nama palsu. Setelah melihat kekuatannya, Volnir mempekerjakannya bersama beberapa pria untuk bekerja di ladang. Ia juga memilih beberapa perempuan. Namun perhatiannya paling besar tertuju pada Olga. Pada malam pertama,
Amlet mencoba mencuri sebuah pisau. Saat itu ia melihat seekor rubah berjalan di luar. Rubah itu sama seperti ramalan yang pernah ia dengar. Amlet yakin bahwa ia berada di jalan yang benar. Keesokan harinya Amlet bekerja seperti budak lain. Hal ini memberinya kesempatan masuk ke rumah Volnir. Di sana ia terkejut saat mengetahui bahwa ibunya, Gudrun, masih hidup. Gudrun bahkan telah melahirkan putra kedua Volnir bernama Gunnar. Malam itu Amlet mengikuti rubah sampai ke sebuah gua. Di sana ia bertemu seorang penyihir yang menunjukkan kepala terpotong milik Heimir. Ia mengatakan telah menyimpannya sejak Volnir membunuhnya. Penyihir itu juga mengetahui identitas asli Amlet. Dengan sihirnya, penyihir itu membuat Amlet berbicara dengan roh Heimir. Roh itu menceritakan pedang kuno bernama Draugr yang hanya bisa digunakan pada malam hari. Untuk mendapatkannya, Amlet harus menemui pemiliknya, Moon Dweller, dan mempercayai cahaya bulan. Amlet kemudian pergi ke sebuah lubang rahasia dan melihat tubuh Dweller yang memegang pedang itu. Saat Amlet mencoba mengambilnya, Dweller tiba-tiba bangun dan menyerang. Amlet teringat kata-kata Heimir tentang cahaya bulan lalu mendorong Dweller ke bawah sinarnya. Cahaya itu membuat Dweller melemah sehingga Amlet bisa membunuhnya. Namun setelah berbalik, Amlet melihat dirinya masih berdiri di depan Dweller. Kali ini saat ia mengambil pedang, Dweller tidak bergerak. Amlet pun membawa pedang itu pergi. Keesokan harinya Amlet menceritakan semuanya kepada Olga. Olga setuju membantu karena ia juga ingin bebas. Amlet juga mengatakan bahwa ia ingin menyelamatkan ibunya, Gudrun, yang menurutnya hanya hidup sebagai budak demi keselamatan dirinya dan anaknya. Hari berikutnya Volnir membawa anak-anaknya dan beberapa budak ke kepala wilayah untuk sebuah permainan. Dua tim berisi 5 orang harus memperebutkan sebuah bola dan membunuh lawan diperbolehkan. Pertarungan berlangsung brutal hingga hanya Amlet dan seorang pria besar yang tersisa. Ketika tim Volnir hampir kalah, Gunnar marah dan merebut bola lalu berlari. Pria besar itu menyerangnya, tetapi Amlet datang dan membunuh pria tersebut. Malam itu saat perayaan, seorang pria memberi selamat kepada Amlet. Ia mengatakan Amlet kini mendapat beberapa kemudahan. Ia akan bekerja lebih sedikit dan bisa memberi perintah kepada budak lain. Ia juga boleh memilih seorang perempuan, termasuk Olga karena Volnir sudah tidak tertarik lagi padanya. Mendengar itu Amlet langsung pergi ke hutan bersama Olga. Mereka menghabiskan waktu bersama, lalu Olga menggunakan sihirnya untuk meminta perlindungan dari bumi. Mereka menemukan beberapa jamur khusus yang akan membantu rencana balas dendam. Keesokan paginya mereka bekerja seperti biasa. Namun pada malam hari Amlet menggunakan pedangnya untuk membunuh 2 pria milik Gunnar dan menggantung tubuh mereka di persimpangan jalan. Keesokan paginya Gunnar sangat marah dan mengira itu perbuatan orang Kristen. Namun Volnir tidak percaya dan memanggil pendeta untuk menyelidiki. Setelah memeriksa luka para korban, pendeta mengatakan bahwa ini bukan serangan biasa. Pelakunya sangat haus balas dendam dan pasti akan menyerang lagi. Saat pendeta wanita menyiapkan ritual pengorbanan, Amlet membuat semua hewan mengeluarkan suara keras. Tiba-tiba anjing milik Volnir menyerangnya sehingga Volnir terpaksa membunuh anjingnya sendiri. Saat orang-orang keluar mengikuti suara hewan itu, Amlet memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia masuk ke kuil, membebaskan gadis yang akan dikorbankan, lalu membunuh pendeta wanita dan menggantungnya di dalam kuil. Keesokan harinya Amlet menyusup ke dapur dan mencampurkan jamur khusus ke dalam sup. Para budak yang kini bertugas menjaga pertanian mulai memakannya. Jamur itu membuat mereka mengalami halusinasi. Mereka saling menyerang dan membunuh satu sama lain. Sementara itu Amlet dengan bantuan Olga masuk ke rumah utama dan bertemu ibunya, Gudrun. Gudrun senang melihatnya hidup, tetapi ia menyimpan rahasia mengejutkan. Menurut Gudrun, ayah Amlet, Aurfandil, pernah membelinya seperti budak dan ia tidak pernah mencintainya. Gudrun bahkan yang meminta Letnan Volnir membunuh Aurfandil agar ia bisa hidup dengan pria yang ia cintai. Pada hari pembunuhan itu ia tidak menjerit. Ia justru tertawa. Mendengar hal itu Amlet merasa mungkin ia juga harus membunuh ibunya. Namun Gudrun berkata jika Amlet membunuh Volnir dan Thorir, ia akan mengakui Amlet sebagai raja baru dan mereka bisa memerintah bersama. Setelah berkata begitu, Gudrun bahkan mencium Amlet. Amlet tidak terjebak oleh tipuannya. Ia langsung pergi membunuh Thorir di tempat tidurnya. Setelah itu ia menemui Olga dan menceritakan semuanya. Karena Gudrun sudah tahu identitasnya,
Amlet tidak bisa lagi tinggal di pertanian dan ia bersembunyi. Keesokan paginya Volnir sangat marah melihat mayat putranya. Gudrun lalu memberitahu identitas asli Amlet. Setelah mengetahuinya, Volnir mulai membunuh para budak satu persatu. Saat giliran Olga hampir tiba, Amlet muncul dengan kalung kerajaannya dan menyebutkan nama aslinya. Ia juga menunjukkan jantung yang ia ambil dari tubuh Thorir. Volnir memerintahkan para prajurit menyerangnya. Amlet melawan mereka satu persatu dan dalam kekacauan itu Olga berhasil melarikan diri. Setelah Olga pergi, Amlet menyerahkan diri. Volnir mengira jantung itu milik putranya. Namun Amlet mengatakan itu sebenarnya jantung anjing Volnir. Mendengar hal itu, Volnir memerintahkan agar Amlet diikat dan disiksa. Ketika mereka kembali untuk membunuh Amlet, ia sudah menghilang. Amlet sempat melihat penglihatan aneh seperti menunggang kuda yang dikendalikan Valkyrie. Saat sadar ia tahu Olga yang menyelamatkannya. Amlet merasa takdirnya bersama Olga sehingga ia memutuskan melarikan diri dengannya. Setelah menunggang kuda sepanjang hari, mereka sampai di tepi laut dan naik ke sebuah perahu. Di perahu Amlet melihat luka di leher Olga akibat belati Volnir. Saat menyentuhnya, ia mendapat penglihatan bahwa Olga sedang mengandung 2 anak dan salah satunya kelak menjadi Maiden King. Kabar itu baik, tetapi Amlet percaya anak-anaknya tidak akan aman selama Volnir hidup. Ia teringat pesan seorang penyihir tentang membalas musuh dan melindungi orang yang dicintai. Tak lama kemudian Volnir datang. Setelah melihat keluarganya mati, ia menantang Amlet bertemu di gerbang neraka, yaitu gunung berapi Hekla. Mereka sepakat bertarung di sana untuk terakhir kali. Walau terluka, Amlet pergi menuju gunung berapi. Sebelum pergi ia melihat desa terbakar karena para budak memberontak. Di gunung berapi mereka bertarung sengit. Karena Amlet sudah terluka parah, Volnir sempat unggul. Namun amarah Amlet memberinya kekuatan untuk melawan. Pada akhirnya mereka saling membunuh. Sebelum mati, Amlet melihat bayangan Olga bersama kedua anak mereka, dan cerita pun berakhir di sini.